terus apa nih tips bahwa mungkin ada teman-teman kita yang suka nge-bake juga, tapi mungkin nggak ada, maksudnya biaya nggak cukup gitu untuk ikut les kayak Ata gitu, ikut perbakingan ini, itu ada nggak tips lain maksudnya buat mereka untuk mengembangkan ilmunya lagi gitu? Sebenarnya kalau kita mau dari segala sisi kita bisa gitu. Kalau awal Ata juga belum punya biaya untuk ikut les, tapi dari ilmu yang basic yang Ata punya, Ata mulai jualan dan hasil jualan itu enggak Ata jajanin onti, jadi Ata sisihin untuk ikut les. Jadi murni memang awalnya pakai uang sendiri dan enggak murah juga untuk sekali pertemuan. Ketika Ata kisaran berapa tuh Kak? 600 ribuan satu kali pertemuan. Oke. Ya. Itu kan lumayan kan, dan lumayan itu banget ya, apalagi untuk mahasiswa kan. Iya, sangat-sangat lumayan ya. Jadi ketika Ata sharing sama orang tua mendukung pasti. Jangan lupa teman-teman yang mau terjun ke usaha apapun tuh minta doa restu dulu dari orang tua. Benar-benar. Pasti sukses insya Allah kan. Jadi orang tua mendukung. Namun kalau untuk biaya, orang tua men-challenge Ata untuk ngumpulin uang sendiri gitu. Nanti kalau misalnya memang nggak cukup sedikit, mungkin bisa ditambahin. Namun ada usaha dari kita pribadi untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah itu kan. Tapi itu bagus banget sih, maksudnya mungkin orang tua pengen ngeliat effortnya Ata. Nih anak nih dia bilang pengen baking terus mau minta uang di lesin gitu. Mungkin nggak mau semudah itu dikasih, mungkin nanti Ata bisa aja berhenti di tengah jalan gitu. Jadi dengan effort kita sendiri itu kayaknya bisa, kayak di hal apapun ya, nggak di bidang ini aja, kita bisa ngerasa lebih menghargai apa yang lagi kita jalanin gitu, karena kita punya merinding maksudnya merinding betul. Enggak, maksudnya kita punya nggak mudah, maksudnya ini kita udah ngikut nih, udah di tengah jalan kita mau nyerah gitu, karena mungkin kita lelah, kita capek gitu, tapi kita flashback lagi, kita ingat ini uang sendiri loh, aduh sesusah apa dulu aku ngumpulin uang ini, nggak mudah gitu. Jadi itu bisa jadi juga untuk motivasi kita lanjut berjalan lagi di arah yang udah kita pilih gitu ya. Iya, jadi ketika uang itu udah terkumpul, nggak tahu bilang bahagia tuh gimana gitu. Pas pergi les, teman-teman kan ibu-ibu, misalnya dalam satu pertemuan itu ada 10 orang atau 11-12 orang gitu kan. Jadi Ata yang paling cerewet, tapi Ata dikenal gitu sama ibu-ibu, ini anak banyak kali nanya, tapi Ata pengen ketika Ata udah ikut nggak mau sia-sia dong, kita udah bayar mahal kan. Itu tips juga tuh. Jadi kita jangan malu bertanya, nggak apa-apa dilihatin orang, asalkan kita sopan. Dan ternyata ibu-ibu itu juga, oh iya ya, jadi mereka juga terbuka ketika Ata bertanya, dan mereka semua, bagilah apa tadi gitu. Jadi ketika satu hari itu 3 resep yang dileskan oleh Cici, Ata bisa dapat sampai 6 resep gitu, gara-gara Ata nanya-nanya gitu. Oh iya ya, bisa dibikin ini ya, bisa jadi banyak gitu yang terlintas gitu kan. Jadi alhamdulillah dari les pertama semangat lagi. Nah dari resep yang udah dileskan tadi, mulai coba bikin cari uang lagi untuk ikut les selanjutnya, gitu aja terus gitu sampai ngerasa oh ini udah cukup dulu, nanti ketika udah perlu lagi baru ikut lagi, nah gitu. Tapi terkadang di lingkungan yang kita mau belajar mungkin ada tipe-tipe, kan setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada tipe yang ingin bertanya terus, ada yang ingin bertanya tapi nggak berani, ada yang nggak tahu dia mau nanya apa, mungkin yang dia ikut pun dia nggak tahu gitu. Tapi dengan adanya orang yang kayak Ata di dalam lingkungan tersebut, itu sangat membantu mereka loh itu kayak termasuk Jihan gitu, maksudnya Jihan juga bertanya tapi mungkin nggak sesering. Kalau udah bertanya sekali ya mau bertanya lagi, masih ada pertanyaan sebenarnya, tapi aduh males nanya gitu. Tapi di saat ada teman kita yang mau nanya, ternyata itu wah itu yang mau aku nanya gitu, itu kayak alhamdulillah membantu gitu ya, banget gitu. Jadi karena Ata yang sangat cerewet ini, jadi ibu-ibu ini pasti nanya
kelas ini ikut nggak? Jadi misalnya Ata ikut, ibu ini mau ikut gitu, jadi bareng-bareng gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang komunikasi sama ibu-ibu juga masih berjalan gitu. Dan nanya lagi kapan kelas lagi, kapan ikut lagi. Jadi alhamdulillah kita juga banyak kawan. Terus kalau misalnya baking itu kita saling berbagi gitu. Misalnya kita gagal, kita nanya, Bu ini gagal bla 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 gimana? Pasti dibagi ilmunya gitu. Jadi walaupun bersaing, kita bersaing secara sehat gitu. Benar-benar itu bagus sih. Emang harus ditetapkan ya. Iya. Oke, terus mungkin ada juga yang penasaran gitu. Terus gimana? Maksudnya kok bisa masih bertahan sampai sekarang gitu? Masa nggak bosan gitu? Iya. Ngebaking aja gitu. Sebenarnya kalau dibilang bosan, semua orang pernah di titik bosan, jenuh. Coba ketika kita bosan, kita berhenti kayak sehari, kita butuh refreshing. Nggak mungkin juga kita kayak robot selalu kerja, apalagi di dapur mixer, tepung di mana-mana. Jadi kalau saran dari Ata, jangan dipaksakan. Kita butuh istirahat. Kita juga manusia biasa. Walaupun kita senang, kita menyukai itu, tapi kita butuh space untuk me time gitu. Jadi Ata sering kalau misalnya untuk me time, apakah membelanjakan untuk menyenangkan diri sendiri, kayak menghadiahi diri sendiri gitu, beli apa gitu, beli makanan atau beli apa itu, kasih porsi untuk diri kita. Jangan pelit sama diri sendiri, karena diri kita itu udah terlalu lelah gitu kan. Dan jangan pernah negative thinking, karena negative thinking bikin negative mood juga, jadi bad mood. Jadi coba positive thinking, terus jangan menyerah kalau misalnya gagal. Tarik nafas, relaksasi diri, kemudian me time tadi. Ketika udah merasa lebih baik, baru mulai lagi. Jadi jangan pernah dipaksakan baking itu dalam keadaan bad mood. Atau pernah atau baking dalam kondisi bad mood itu auto enggak enak rasanya. Kita nggak tahu ya, padahal takarannya udah sama. Semua sama gitu. Iya, ya? semua sama, tapi kok ada enak? yang kurang gitu, kok keras gitu kuenya, padahal udah pas gitu. Jadi ternyata mood kita itu berpengaruh juga. Atau nggak tahu ya, mungkin orang psikologi bisa menjelaskan nanti ya, kenapa hasilnya itu kok kayak beda gitu. Dan mungkin gini, tips bagi teman-teman yang baru memulai baking, kalian cari orang yang bisa makan hasil karya kalian gitu. Orang yang suka makan. Iya. Yang suka makan iya, ya. Betul. Jadi ada juga teman Ata, dia curhat gitu, Jikan, aku udah capek bikin, tapi nggak ada yang makan. Itu yang bikin aku tuh nggak mood gitu, nggak Udah nggak semangat iya. lagi mau buat. Udah Iya, nggak ada yang makan. Nah itu juga berpengaruh ke kondisi semangat kita. Kalau Ata alhamdulillah di rumah kan berenam. Ata anak pertama, jadi ketika Ata buat apa aja, mau itu gagal, mau itu berhasil, pasti ada yang makan. Makanya makin semangat gitu. Apalagi kalau misalnya hal-hal yang kue-kue yang mereka suka, yang adik-adik Ata suka, jadi makin semangat dimakan, habis. Dan besok kita masak apa lagi, bikin apa lagi. Jadi itu yang bikin mood semangat kita. dengan ya. pengakuan enaknya mereka tuh nggak bisa diganti sih dengan apapun gitu ya. Makanya cari teman-teman yang bisa makan hasil buatan kalian yang baru mencoba gitu kan. Pasti teman-teman kampus mau, pasti. Kenapa Ata masih bertahan sampai sekarang? Sebenarnya yang dinamakan bertahan seperti apa? Maksudnya Ata kan walaupun masih ada ya, on and off gitu ya. Iya. Kalau misalnya lagi fokus ke kuliah, Ata nge-off dulu bisnis kuenya dia gitu, terus on lagi. Tapi itu kayak people still remember gitu. Ngerti nggak? Alhamdulillah iya. Maksudnya orang nggak yang kan sebagian orang tuh udah off, terus dia on lagi, ngebuka lagi bisnisnya, it takes time gitu. Maksudnya nggak langsung ada yang order gini-gini. Iya. Tapi Ata jangan lihat pas dia ngebuka orderan itu emang udah ada, kayaknya emang udah ada pelanggan sendiri gitu. Iya. Gimana? Maksudnya gimana Ata memanage itu? Gimana maksudnya Mempertahankan ya. mempertahankan orang kembali lagi gitu ke kuenya Ata.
sebenarnya the power of doa ya. Terus gimana ya? Kualitas. Jadi Ata banyak belajar ketika Ata menggeluti bidang ini. Orang yang mengurangi kualitas itu bakal pelanggan itu bakal lari. Berbeda dengan orang yang mempertahankan kualitas, walaupun bahan nanti naik, kita bilang sama pelanggan kita, bilang sama customer kita, ini bahan sudah naik, harganya akan sedikit naik, bagaimana kalian bersedia, bla 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 segala macam. Kita kasih pengertian, komunikasi antar customer dan penjual ya. Ya, jadi komunikasi yang penting, kemudian mempertahankan kualitas itu yang bikin Ata bertahan sampai sekarang. Jadi alhamdulillah apa yang Ata bikin itu Ata juga makan untuk diri sendiri. Jadi Ata pasti cobain, oh ini ada yang kurang, apa ya yang kurang. Jadi jangan pernah kalian jual ke customer kalian itu yang kalian buat nggak sepenuh hati gitu. Yang kalian makan aja nggak sanggup, tapi kalian malah mau jual gitu. Iya betul. Jadi buatlah makanan terenak yang kalian juga suka, itu yang kalian jual ke customer kalian. Insya Allah customer kalian nggak bakal berpindah ke lain hati, walaupun udah banyak tukang-tukang kue lainnya gitu. Iya benar. Tapi emang kebanyakan di bidang makanan ya. Iya. Semakin dia terkenal, semakin dia naik pasti kebanyakan ya kualitasnya itu menurun. Iya, dan Ata sangat menakutkan hal itu gitu. Dan ada juga yang bukan kualitas menurun tapi porsinya yang mengecil gitu. Mungkin harganya tetap 20-an ribu dengan porsi yang medium, dia udah terkenal, dan itu yang udah nggak dapat medium, dapatnya yang small tapi tetap di harga yang sama gitu. Itu mungkin bisa juga salah satu kendala kenapa customernya juga pergi gitu ya. Dan ketika Ata kan sebenarnya gini, jangan pernah takut untuk tidak terjual barangnya atau kuenya gitu kan. Iya sih betul. Jangan pernah takut gitu, karena ya rezeki udah diatur sama Allah kan. Kita ada porsi rezeki masing-masing, walaupun banyak yang jual dessert yang sama atau kue yang sama. Jadi kalau tips dari Ata supaya kita jangan rugi modal juga, kita buat sistem pre-order gitu sama teman-teman, dan jangan lupa beramah tamah sama customer kita. Kayak kalau misal open order lagi, hai sapa, atau kita bikin giveaway. Nah giveaway itu tuh sangat salah satu tips yang sangat mujarab untuk menarik customer gitu. Pasti mereka tertarik gitu untuk ikutan giveaway, walaupun nanti persyaratan yang kita buat tuh follow kah, ajak teman-teman kah, itu tuh sangat-sangat disukai oleh teman-teman media sosial, customer semua gitu. Dan itu tahu giveaway itu bukan hanya itu, tapi itu bisa menarik pelanggan baru. Iya. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang belum pernah beli atau belum pernah ngerasain kuenya Ata, tapi di saat ada giveaway, kan maksudnya emang kebanyakan orang tuh kita suka yang free ya. Maksudnya why not gitu ya. Iya kan? Jadi ya udah, mungkin dia iseng-isengan ngikut giveaway, kalau mau menang ya menang, enggak ya enggak. Di saat dia menang, dia ngerasain wow, ini emang enak gitu, dan dia bakalan jadi next customer-nya Ata, customer baru yang bakalan beli lagi dan beli lagi gitu. Kalau iya betul kan, giveaway. Terus packaging kita harus mempertahankan, malah kita harus bikin yang lebih maksimal. Terus kalau misalnya kayak Ata kemarin off misalnya kan, beberapa bulan yang lalu off untuk kuliah, dan sekarang mau off lagi. Itu tuh nanti ketika comeback, ketika balik, itu harus cari sesuatu yang baru, atau nanti kita bikin diskon, atau kita bikin gebrakan yang bisa menarik perhatian orang dan customer terdahulu gitu. Jadi bikin sesuatu yang baru, bikin menu-menu yang baru lagi, itu tuh bisa menarik lagi, dan nanti kalau kita jualan lagi, maka dia akan balik-balik terus gitu. Berarti itu maksudnya cara Ata untuk marketing dan buat customernya aware kalau Ata is back gitu. Maksudnya dia ngebuka lagi. Keren banget sih Ta. Jadi kita harus meluangkan perhatian kita gitu kepada bisnis kita. Jadi jangan sampai
kalau bisnis tuh uring-uringan, nggak mau tahu, yang maunya jual aja, nggak bisa. Kita harus aware seperti Om Tiji bilang, kemudian kita harus penuh hati, jangan bosan-bosan, terus cari gebrakan, cari menu baru, kemudian poster yang menarik, kemudian kue-kue yang menarik juga, dan worth it to buy gitu. Jangan terlalu mahal, jangan juga terlalu ada ini juga apa namanya, keuntungannya juga ya, gitu. Jadi harus disesuaikan gitu. Jadi Ata kan maksudnya kan kita tahu tuh kalau Ata nggak ada background bisnis kan, itu Ata maksudnya belajarnya tuh apa, Ata beli buku tentang bisnis Ata baca, terus apa dari orang-orang yang paham tentang itu, atau cari tahu di sosial media. Sekarang kan di mana-mana kita bisa belajar gitu, di YouTube, terus di Instagram juga banyak, kita ngeklik apa aja keluar gitu. Itu belajarnya lewat apa gitu? Kalau Ata belajarnya baca buku, ada juga buku tentang bisnis gitu, mulai bisnis dari nol. Itu sering beli buku, terus sering lihat konten di Instagram, di YouTube juga. Jadi kan kita memanfaatkan media sosial ke arah yang positif gitu. Jadi udah ada informasi, kita cuman disuruh ngeliat, masa kita malas gitu kan. Jadi setelah itu Ata bertanya kepada orang-orang yang memang backgroundnya bisnis gitu, untuk mempertajam ilmu yang kita baca tadi. Jadi kalau misalnya kita baca-baca aja tapi kita nggak bertanya kan, takutnya ada yang salah kita pahami gitu kan, dan nggak kita apply juga, ya nggak ada fungsi juga ya. Betul. Terus alhamdulillah juga karena Ata kuliah di Bandung, di sana sering ada workshop dan seminar terkait bisnis, apalagi bisnis makanan gitu. Jadi Ata sering ikut seminar atau workshop. Jadi Ata di situ bisa belajar. Yang paling penting tuh kemauan kita, terus marketing kita, kemudian kualitas, sama packaging tadi, branding gitu. Jadi Ata banyak belajar, dan ini masih belajar juga kan, jangan pernah puas kan. Apalagi ini masih kecil lah Onti, belum apa-apa dibandingkan orang lain gitu. Kita masih dari nol juga, masih pemula gitu. Alhamdulillah juga Ata sangat bahagia punya customer yang luar biasa ketika Ata ditantang gitu. Ketika Ata ditantang, yang sebelumnya Ata nggak bisa, dan Ata tuh merasa Ata nggak bisa untuk bikin sesuatu gitu kan. Oh ini Ata nggak bisa, tapi Ata belum mencoba gitu. Ketika udah ditantang, ternyata bisa gitu. Nanti kita kasih nampak fotonya terkait dan kue. profile kuenya Ata juga. Iya, jadi ada customer yang request cake harus dekornya itu agak sulit Onti kan. Dia mau dekor kayak di Pinterest, kayak cake yang ada di Pinterest. Gimana ya? Pasti pengusaha itu bilang, aku bisa. Mana Ata membangkitkan kembali lagi semangat Ata biar bisa jalan terus gitu.